Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenung? Apa yang akan terjadi setelah mata ini tertutup untuk selamanya? Setelah napas terakhir kita terhenti, tubuh terbujur kaku, lalu dikebumikan, sebuah orang pergi meninggalkan kita seorang diri di liang lahat. Tidak ada lagi cahaya lampu, tidak ada suara manusia, hanya tanah, kegelapan, dan amal perbuatan yang setia menemani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kubur itu adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat di dalamnya, maka setelahnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat, maka setelahnya akan lebih berat baginya. Bayangkan saudaraku, bila sejak awal kita tidak mampu melewati fase kubur, bagaimana mungkin kita akan kuat menghadapi dahsyatnya akhirat? Tapi kabar gembiranya, Islam memberikan jalan yang sangat mudah bagi kita. Ada amalan-amalan ringan, terlihat sepele, bahkan bisa dilakukan dalam hitungan menit, namun dampaknya luar biasa, mampu menyelamatkan kita dari azab kubur. Bukan ibadah yang sulit, bukan pula amalan yang hanya bisa dilakukan orang kaya. Justru ini adalah hal-hal kecil yang seringkali kita remehkan, padahal bisa menjadi penyelamat di saat paling mencekam. Maka, jangan tinggalkan video ini. Kita akan membahas 5 hal kecil yang bisa menyelamatkanmu dari azab kubur sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kita sama-sama belajar memperbaiki diri. Dan bila hati bergetar mendengar peringatan ini, tuliskan di kolom komentar Allahu Akbar sebagai tanda bahwa kita siap mengingat Allah dalam setiap langkah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu amalan kecil namun memiliki pengaruh besar dalam menyelamatkan kita dari azab kubur adalah membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Mulk. Banyak dari kita yang mungkin menunda atau merasa berat membaca Al-Quran setiap hari. Padahal, hanya dengan meluangkan waktu beberapa menit sebelum tidur, kita bisa mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, ada sebuah surah dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat. Surah itu akan memberi syafaat bagi pembacanya hingga Allah mengampuninya, yaitu surah Al-Mulk. Bayangkan, surah yang hanya terdiri dari 30 ayat ini bisa menjadi penghalang dari azab kubur. Bukankah ini kesempatan emas yang seharusnya kita ambil setiap malam? Bahkan, dalam riwayat lain disebutkan bahwa surah Al-Mulk akan datang melindungi pembacanya, seakan berkata di hadapan Allah, "Ya Allah, lindungilah dia dari siksamu, karena ia selalu membacaku." Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar sebelum tidur membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 3 surah pendek ini sangat ringan di lisan, namun dahsyat dalam kekuatan perlindungan. Beliau meniupkan bacaan surah-surah tersebut ke kedua telapak tangan, lalu mengusapkannya ke seluruh tubuh, sebagai benting dari keburukan yang tampak maupun yang tersembunyi. Betapa sayangnya bila kita melewatkan amalan ini hanya karena rasa malas atau menganggap remeh. Sementara, waktu kita di dunia sangat terbatas. Bahkan anak kecil yang baru belajar mengaji pun bisa melakukannya. Jadi, tidak ada alasan bagi kita yang sudah dewasa untuk tidak membiasakannya. Saudara-saudara sekalian, inilah pelajaran penting. Jangan pernah meremehkan amalan yang terlihat kecil. Membaca 1 surah pendek setiap malam mungkin tampak sepele, tetapi kelak ketika tubuh kita sudah terbujur kaku dan berada di kegelapan kubur, bacaan itu akan hadir sebagai cahaya dan pelindung. Maka, mulai malam ini, jangan tidur tanpa surah Al-Mulk, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Insya Allah, bacaan sederhana ini akan menjadi benteng dari azab kubur yang sangat menakutkan. Saudara-saudaraku, amalan kecil berikutnya yang sering kita abaikan adalah menjaga wudhu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa tidur dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan tetap bersamanya sepanjang malam. Ia tidak akan bangun
kecuali malaikat mendoakannya. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, karena ia tidur dalam keadaan suci. Subhanallah, hanya dengan berwudu sebelum tidur, kita bukan hanya mendapatkan doa malaikat, tetapi juga perlindungan dari siksa kubur. Betapa ringan, hanya dengan membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki, kita mendapatkan penjagaan Allah. Bahkan jika ajal menjemput dalam keadaan suci, kita meninggal dalam keadaan terhormat, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW. Barang siapa meninggal dalam keadaan berwudu, maka ia meninggal dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Selain menjaga wudu, amalan kecil tapi besar dampaknya adalah sholat, terutama sholat sunnah. Kita seringkali meremehkan sholat 2 rakaat sebelum tidur, sholat duha, atau sholat tahajud. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu cahaya. Cahaya itu tidak hanya menyinari hidup kita di dunia, tetapi juga menerangi kubur ketika jasad telah dikuburkan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Sholat itu adalah cahaya, sedekah itu bukti, dan kesabaran itu sinar." Maka jangan remehkan sholat sunnah, walaupun hanya 2 rakaat ringan. Ia bisa menjadi penerang di kegelapan kubur. Selain itu, ada satu amalan lisan yang ringan tapi berdampak besar, yaitu istighfar. Rasulullah, padahal beliau adalah manusia yang sudah dijamin masuk surga, tetap beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Bayangkan kita yang penuh dosa, sudahkah memperbanyak istighfar? Allah berfirman dalam Quran surat An-Nuh ayat 10-11, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat atasmu dari langit, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai." Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga mendatangkan rezeki, ketenangan, dan keselamatan di akhirat. Saat jasad kita sendirian dalam kubur, istighfar yang tulus akan menjadi tameng dari siksa. Maka mulai sekarang, biasakan tidur dalam keadaan berwudu, jangan tinggalkan sholat, dan perbanyaklah istighfar. 3 hal kecil ini akan menjadi cahaya dan perlindungan saat tidak ada seorang pun bisa menolong kita. Saudara-saudaraku, amalan kecil berikutnya yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan menghindarkan dari kematian yang buruk." Perhatikan, tidak disebutkan harus sedekah besar, tidak pula harus menunggu kaya raya. Bahkan sekedar sebutir kurma, seteguk air, atau senyum tulus kepada sesama bisa menjadi sedekah yang mengalirkan pahala. Dalam hadis lain beliau bersabda, "Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh kurma." Begitu sederhana, namun efeknya mampu melindungi kita dari panasnya api neraka dan siksa kubur. Selain sedekah, ada amalan yang sangat kecil namun sering dilupakan, menyingkirkan gangguan di jalan. Rasulullah SAW pernah bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang masuk surga hanya karena menyingkirkan ranting berduri dari jalan yang mengganggu orang. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, sekedar menyingkirkan batu, kaca, atau duri bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Ini menunjukkan betapa Allah Maha Pemurah. Tindakan yang tampak remeh bagi manusia bisa bernilai besar di sisi Allah. Dan yang terakhir, amalan yang akan terus mengalir meski kita sudah tiada, yaitu doa anak soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh." Doa anak soleh akan menjadi cahaya di kubur orang tuanya. Ketika kita sudah tidak bisa lagi beramal, doa anaklah yang akan terus mengalir, menenangkan dan meringankan beban siksa kubur.
Oleh karena itu, mendidik anak agar menjadi pribadi yang beriman bukan hanya untuk masa depan mereka di dunia, tetapi juga investasi akhirat bagi kita. Sahabat sekalian, 3 hal ini, sedekah, menyingkirkan gangguan kecil di jalan, dan doa anak soleh, mungkin tampak ringan, tetapi jangan remehkan, sebab ketiganya bisa menjadi penyelamat di alam kubur yang mencekam. Sahabat sekalian, ternyata 5 hal kecil yang sering kita abaikan justru bisa menjadi penyelamat besar dari azab kubur. Membaca surah Al-Mulk dan surah pendek, menjaga wudhu dan sholat, memperbanyak istighfar, bersedekah walau sedikit, menyingkirkan gangguan di jalan, serta doa anak soleh. Semua itu ringan, tapi kelak di alam kubur, ia akan hadir sebagai cahaya, pelindung, dan penolong kita. Jangan pernah remehkan amal kecil, karena bisa jadi itulah yang menolong kita di saat semua orang meninggalkan kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam melakukan amal-amal ringan ini. Dan semoga kubur kita kelak menjadi taman surga, bukan lubang dari neraka. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan video ini agar menjadi amal jariah, dan tuliskan komentar Allahu Akbar bila hati kita tersentuh oleh peringatan ini. Semoga kita semua selamat dari azab kubur dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.